Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Kita lanjutkan pembuatan rangkaian pneumatik dengan metode register shift. Metode register shift adalah suatu metode pembuatan rangkaian pneumatik dengan menggunakan katup pembalik dari 3/2 normally close way double pilot. Kalau selama ini kita membuat katup pembalik itu dari 4/2 atau 5/2, untuk register shift kita menggunakan katup 3/2. Nah, keuntungan daripada metode register shift, susunan katup pembalik itu dibuat secara paralel sehingga kehilangan tekanan udara akan lebih kecil dibandingkan dengan metode kasket. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk pembuatan metode register shift, yang pertama kita tuliskan dulu notasi gerakan daripada piston tersebut seperti berikut. Selanjutnya kita lakukan pembagian grup atau notasi katup pengontrol. Dari notasi yang di atas tadi kita buat pembagian grupnya, jadilah seperti demikian. Ada 4 grup dan posisi daripada masing-masing katup itu seperti berikut. Yang ketiga, kita buatkan supply line, di mana supply line itu adalah sama dengan jumlah grup tadi. Sebagai catatan, nanti pada saat kita membuat rangkaiannya, udara pada supply line yang terakhir itu harus ada. Nanti kita bahas lagi pada saat kita menjalankan programnya. Yang keempat, kita membuatkan katup 3/2 itu berpasangan dengan katup N. Nanti kita lihat. Nah, jadi kalau kita buatkan sirkuit daripada register shift dari gerakan piston seperti yang di atas tadi, maka dia akan terdiri dari 4 supply line dan 4 katup pembalik. Beda dengan notasi dengan kasket. Kalau pada kasket katup pembaliknya itu adalah jumlah supply line dikurang 1, tapi pada register shift jumlah katup pembaliknya itu sama dengan jumlah supply line. Hanya saja yang perlu Anda perhatikan di sini bahwa katup 3/2 pembalik ini harus berpasangan dengan katup N. Jadi katup pembalik yang sebelah kiri ini itu fungsinya adalah untuk mengalirkan udara dari sumber ini ke supply line 1. Pembalik yang kedua mengalirkan udara dari sumbernya ke supply line 2. Demikian juga yang ketiga dan yang keempat. Kita bahas lagi nanti pada saat pembuatan rangkaiannya. Diagram gerak sama seperti cara kita membuat diagram gerak pada metode kasket. Sekarang kita akan bahas rangkaian pneumatiknya. Untuk mempermudah kita membuat rangkaian pneumatiknya itu seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa boleh Anda gambarkan langsung jumlah silindernya. Kalau seperti pembahasan kita ini atau soal kita ini ada 4 silinder, Anda gambarkan aja 4 silinder lengkap dengan komponennya. Lalu tadi dari pembagian grup ada 4 supply line, maka Anda gambarkanlah 4 supply line seperti ini. Dan juga untuk katup-katup pembaliknya itu yang terdiri dari pasangan katup N dan katup 3/2 boleh Anda buatkan di bagian bawah. Nah, kemudian saya jelaskan di sini bahwa katup 3/2 pembalik yang pertama ini fungsinya adalah untuk meneruskan udara dari sumbernya itu ke supply line 1. Sedangkan untuk mengereset atau mengembalikan ke posisi semula nanti itu diambil ataupun ditarik dari supply line yang berikutnya. Jadi dalam hal ini karena udara itu nanti akan bergantian dari supply line 1, kedua, ketiga, keempat, maka untuk mengereset katup 3/2 yang pertama ini diambil udaranya itu dari supply line 2. Yang ini juga begitu, dari supply line 3
Yang ini juga begitu dari supply line 4. Nah, kemudian untuk katup N ini, supaya katup N ini berfungsi, maka udaranya itu harus kita tarik dari supply line yang terakhir. Makanya nanti harus ada udara di supply line 1 ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa katup N ini dia itu akan bekerja jika ada dua tekanan udara pada kedua sisinya. Jadi ketika nanti katup D0 atau katup tombol startnya kita jalankan, maka udara akan mengalir ke katup D0 dan dari D0 ini diteruskan ke katup N. Supaya udara itu bisa mengontrol katup 3/2 ini, berarti pada kedua sisi katup N ini harus ada udara. Itu alasannya. Nah, kemudian cara membuat rangkaiannya ini kita coba lihat lagi notasinya. Berarti ketika kita tekan tombol start, maka udara diteruskan ke katup D0. D0 berfungsi untuk mengalirkan udara ke supply line 1. Dari supply line 1 udaranya kita alirkan untuk mengontrol piston A maju. Jadi ketika ini sudah kita tekan, lalu katup pembaliknya ini berubah fungsi mengalirkan udara dari sumbernya ke supply line 1. Dari supply line 1 udara diteruskan untuk mengontrol piston A maju. Ketika piston A maju, maka akan menekan katup A1. A1 berfungsi untuk mengontrol piston B maju. Jadi A1 mengontrol piston B maju. Sumber udaranya tadi, karena ini adalah di grup 1, maka diambil dari supply line 1. Ketika piston B maju, dia akan menekan B1. Kita lihat B1 berfungsi untuk memindahkan aliran dari supply line 1 ke supply line 2. Yang memindahkan udara dari supply line 1 ke supply line 2, atau tepatnya mengalirkan udara dari sumbernya ke supply line 2 adalah katup B1. Jadi ini kita tekan, kita tarik kemari. Nah, ketika udara tadi berada di supply line 1, berarti udara ada di sebelah sisi daripada katup N ini. Ketika tertekan B1, maka katup N ini akan bekerja dan mengalirkan udara ke katup 3/2 ini, dan udara akan diteruskan ke supply line 2. Kita lihat ketika di supply line 2, maka udara akan diteruskan untuk mengontrol piston A mundur, B mundur, C maju. Jadi dari supply line 2, piston A mundur, piston B mundur, piston C maju. Nah, ketika ketiga piston ini bergerak, akan menekan katup A0, B0, C1. Sama halnya seperti pada metode gasket yang kemarin, bahwa salah satu saja kita ambil di sini untuk memindahkan aliran dari supply line 2 ke supply line 3. Jadi kita pilih misalnya A0. Jadi ini A0, kita teruskan kemari, maka udara ini sekarang sudah mengalir ke supply line 3. Ketika berada udara di supply line 3, yang akan diteruskan untuk mengontrol piston C mundur. Dari supply line 3, piston C mundur. Ketika piston C mundur akan menekan C0 dan akan mengontrol piston D maju. Ini dia sumbernya dari supply line 3 untuk mengontrol piston D maju. Ketika piston D maju, dia akan menekan D1. D1 berfungsi untuk memindahkan aliran dari supply line 3 ke supply line 4. Berarti yang ini sekarang udara berada di supply line 4 untuk mengontrol piston D mundur. Selesai. Kita coba jalankan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tekan tombol ini belum bergerak, harus ada aliran di supply line 4. Untuk mengadakan udara di supply line 4 ini, boleh kita tekan yang terakhir ini. Jadi begitu ini kita tekan, sekarang notasinya ataupun pistonnya akan bergerak seperti notasi yang kita inginkan. Kita tekan lagi, sudah langsung bergerak tanpa kita tekan lagi yang di sini. Saya kira demikian penjelasan daripada metode register shift. Terima kasih.